Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kasus C4 yaitu berjudul Analisis Proses Perencanaan dan Pengunggahan Materi Perkuliahan oleh Dosen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada yang bernama Muhammad Afdaldinul Haq, Rafis Muhammad Algani, Muhammad Riki Akbar Piliang, dan Muhammad Ihsan. Kenapa kami mengambil topik ini? Karena di era digital saat ini, platform e-learning adalah jantung pembelajaran. Jika proses perencanaan materi tidak terstruktur, dampaknya nyata, seperti materi terlambat, file berantakan, dan mahasiswa kesulitan mengakses pembelajaran. Kami mengambil kasus ini karena memiliki nilai praktis yang sering kita temui di lapangan. Tujuan utama kami adalah mendalami efektivitas transisi dari sistem mandiri ke sistem kolaboratif kelompok mata kuliah atau KMK di Fast Learning. Untuk membedah proses ini, kami menggunakan metode conformance checking guna memvalidasi implementasi SOP di lapangan. Pertama, kami menyusun event log dengan mengambil sampel aktivitas seperti buka kelas, unggah materi, hingga publikasi. Data tersebut kemudian kami olah menjadi footprint matrix untuk melihat hubungan antar aktivitas. Melalui algoritma AlphaMiner, kami mendefinisikan aktivitas awal yaitu perencanaan materi dan aktivitas akhir berupa akses pembelajaran oleh mahasiswa. Dari sini muncul pola urutan mulai dari penyusunan, review, hingga distribusi materi yang saling berkaitan. Semua ini kami visualisasikan ke dalam model PetriNet yang terdiri dari place dan transition untuk memastikan tidak ada aluran terputus. Nah, di sini berdasarkan model normatif atau SOP yang berlaku, dosen sebenarnya wajib untuk menyediakan 14 modul yang lengkap dan melakukan tatap muka virtual pada pertemuan ganjil ini. Namun, bagaimana realitanya? Untuk hasil analisis kami menunjukkan angka yang menarik nih dari infrastruktur teknis yang skornya sempurna yaitu 100%, yang artinya tidak ada kendala bagi dosen dalam mengunggah materi. Untuk kepatuhan administratif dosen juga cukup baik, yaitu di angka 75%, terutama dalam hal absensi. Namun, titik lemahnya ada pada engagement rate mahasiswa yang hanya 40%. Banyak mahasiswa yang kurang aktif atau bahkan tidak merespons saat pembelajaran berlangsung secara keseluruhan. Dan untuk fitness score sistem ini berada di angka 71,6%. Dan juga sistem ini unggul secara teknis tapi lemah dalam aktivasi mahasiswa dan regulasi SOP yang tertulis. Melihat temuan tersebut, kelompok 5 merumuskan 3 rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di fast learning. Pertama, perlunya implementasi strategi interaktif seperti mewajibkan ice breaking atau kuis mendadak untuk memicu keterlibatan mahasiswa. Kedua, sangat penting untuk melakukan formalisasi SOP KMK secara tertulis agar tanggung jawab setiap pihak menjadi jelas dan berkelanjutan. Dan terakhir, pengembangan sistem feedback langsung dari mahasiswa harus diintegrasikan sebagai indikator utama evaluasi. Kami percaya dengan perbaikan pada aspek interaksi dan regulasi, kualitas penyampaian materi akan jauh lebih efisien dan rapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga analisis ini bermanfaat. Terima kasih.